Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di dalam program membaca Alkitab satu hari satu pasal, hari ini kita sudah berada di Mazmur 102. Mazmur pasal 102. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mau baca firman-Mu. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan, kuasa untuk menghidupkannya dalam hidup kami. Jamah hati kami, jamah hati umat-umat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, senang sekali kita sudah tiba di Mazmur 102. Mazmur 102 ini memberitahukan kepada kita fakta-fakta tentang Tuhan. Siapa Tuhan menurut Mazmur 102? Di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan memperkenalkan Tuhan sebagai memiliki takhta yang kekal selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan menyayangi umat-umatnya. Ayat yang ke-16 dan 17, Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya dan mendengarkan doa, mendengarkan seruan umat-umatnya. Ayat yang ke-20, Tuhan melihat dari sorga umat-umatnya yang ada di dunia ini. Pada ayat yang ke-26, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat yang ke-27, Tuhan dapat mengubah umat-umatnya. Ayat 28, Tuhan kekal, kasih setianya tetap sama, kasih setianya tak pernah berubah. Luar biasa Tuhan kita. Saya yakin saudara dan saya sudah membaca ayat ini di rumah. Saudara sudah membaca tadi pagi. Tetapi pada siang ini, pada jam 12 siang seperti ini, saya akan menyiarkan hasil meditasi renungan firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan iman kita yang hidup di penghujung sejarah dunia ini. Saudara-saudara, Mazmur 102 ini adalah gambaran tentang umat Tuhan yang mengalami penderitaan di dunia ini. Tetapi pada akhirnya, bila Yesus Kristus datang, Tuhan kita Yesus Kristus datang, yang akan datang mengakhiri sejarah dunia ini, maka umat Tuhan yang saat ini ada di dunia ini pada akhirnya akan mendapat kesejahteraan, ketentraman, hidup tanpa dosa, tanpa penderitaan, seperti yang digambarkan di dalam ayat 28 dan ayat 29 Mazmur 102. Firman Tuhan katakan, "Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu." Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan segera datang dan memberikan ketentraman kepada saudara dan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, supaya hidup tentram, sejahtera, hidup bersama dengan Tuhan di sorga, apa yang harus kita buat saat ini? Menurut Mazmur 102, ada 3 hal yang perlu kita buat sebagai umat Tuhan yang hidup di dunia ini. Pada ayat 2 dan ayat 3, hal pertama yang harus kita buat, ayat 2 dan ayat 3. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudaraku, supaya kita hidup di sorga menurut ayat ini, maka umat Tuhan harus tekun menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jangan lupa mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berkomunikasi, bermohon kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, itulah nafas kehidupan rohani. Untuk itu saudara-saudara sekalian, saudara dan saya pada akhirnya akan mendapat kesejahteraan, hidup dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kerajaannya. Tetapi yang kita harus buat saat ini, sebelum Tuhan Yesus datang, maka umat Tuhan harus tekun menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 16. Ayat 16 Mazmur 102. Firman Tuhan katakan, "Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan namamu, akan nama Tuhan, dan semua raja di bumi akan kemuliaanmu." Luar biasa. Ayat 16 ini memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan harus menghormati nama Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya
Di dalam 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh jari Allah sendiri, pada hukum yang ketiga mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu memberitahukan kepada kita harus menghormati nama Tuhan dengan pengertian bahwa kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita langsung katakan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Kita harus menyebut nama Tuhan dengan hormat. Ketika kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan, nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama yang dapat menyelamatkan kita. Itulah sebabnya, sebelum kita hidup dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, di dunia ini umat Tuhan harus menghormati nama Tuhan. Lalu hal yang ketiga ada pada ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-23, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Apa katanya di sini? Berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, agar hidup kita pada akhirnya akan mendapat kesejahteraan, ketentraman, hidup kekal dengan Tuhan di dalam kerajaannya, maka di dunia ini kita harus tekun menyembah Tuhan. Bagaimana kehidupan ibadah saudara dan saya? Setiap hari, mesbah pagi dan petang, berdoa pagi bersama keluarga. Pada waktu pagi dan pada waktu petang sebelum kita tidur, kita harus beribadah kepada Tuhan. Bernyanyi, memuja dan memuji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Mengapa saudara-saudara? Karena Yesus Kristus akan datang dan mengakhiri sejarah penderitaan di dalam dunia yang penuh dosa ini. Dan pada akhirnya umat Tuhan, saudara dan saya, akan mendapat kesejahteraan, hidup tanpa dosa di dalam dunia baru nanti. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita melakukan 3 hal agar kita mendapat kesejahteraan, hidup kekal dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Yang pertama, umat Tuhan harus tekun menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan harus menghormati nama Tuhan. Yang ketiga, umat Tuhan harus tekun menyembah Tuhan. Tuhan akan menolong kita ketika Yesus datang. Pada akhirnya kita akan hidup sejahtera, hidup dalam ketentraman bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji yang ada dalam Mazmur 102. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk tekun menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa, untuk menghormati nama Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan dengan tekun. Tolong kami Tuhan, melalui kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan jamalah hati umat-umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.